Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya mengenai konferensi pers yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara selaku Menteri Sosial terhadap korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Oke, jadi pada 6 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menggelar konferensi pers untuk mengumumkan penetapan Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial bansos COVID-19. Dalam konferensi tersebut, KPK ini menjelaskan bahwa kasus ini terungkap pada Desember 2020 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau yang biasa disebut dengan OTT terhadap beberapa pejabat Kementerian Sosial. Maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Nah, Juliari ini diduga menerima uang suap sebesar 32,4 miliar dari pengadaan paket bansos COVID-19. Nah, uang suap tersebut berasal dari rekanan penyedia barang yang menyetor sejumlah uang sebagai fee sebesar 10.000 per paket sembakonya. Nah, dana ini yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi malah ia salah gunakan untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, konferensi pers ini diadakan untuk memberi penjelasan kepada publik mengenai perkembangan penyidikan yang menunjukkan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi dan menjaga transparansi dalam penanganan kasus korupsi ini. Selanjutnya opini saya terhadap kasus ini yaitu konferensi pers yang dilakukan oleh KPK terkait kasus korupsi dana bansos Juliari ini dapat saya nilai cukup sesuai dengan kriteria konferensi pers seperti transparansi, penyampaian fakta, dan memberikan informasi kepada publik. Dalam konferensi pers ini, KPK menjelaskan gambaran kasus, bukti-bukti yang ditemukan, dan langkah hukum yang akan diambil. Hal itu menunjukkan upaya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi. Namun, efektivitas dari konferensi pers ini juga bergantung pada sejauh mana informasi yang disampaikan itu dapat menjawab keresahan publik dan memberikan kejelasan tentang langkah-langkah konkret penegakan hukumnya. Jika terdapat sedikit saja kekurangan, misalnya dalam penyampaian yang kurang jelas atau bahkan penambahan pertanyaan kritis dari media, hal ini tuh dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan berita simpang siur. Lalu selanjutnya, keterkaitan kasus ini dengan teori-teori public relation. Yang pertama, saya mengambil teori agenda setting. Teori ini tuh menjelaskan bagaimana media dan pihak berwenang itu dapat menentukan isu yang penting untuk dibicarakan oleh publik. Dalam hal ini, KPK itu berperan sebagai agenda setter dengan mengungkap kasus korupsi bansos. Dengan mengadakan konferensi pers ini, KPK itu dapat memfokuskan perhatian publik pada isu korupsi ini dan memastikan masyarakat itu lebih banyak membicarakan korupsi bansos dibandingkan isu-isu lainnya yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, teori situasional. Teori ini itu mengatakan bahwa komunikasi public relation itu harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Dalam konteks kasus ini, konferensi pers KPK ini, mereka itu beradaptasi dengan situasi krisis di Indonesia, yaitu pada era pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang membutuhkan bantuan sosial. Dengan kasus korupsi ini melibatkan dana bansos, KPK tahu bahwa publik sangat peduli tentang keadilan dan pengelolaan bantuan tersebut, sehingga mereka itu mengadakan konferensi pers untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi yang jelas dan menjaga kepercayaan publik. Lalu selanjutnya adalah teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana cara informasi itu disajikan untuk mempengaruhi pandangan orang atau sudut pandang orang. KPK ini menggunakan teori framing untuk menggambarkan Juliari Batubara itu sebagai pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadinya, yang dapat mempengaruhi opini publik, yang bisa menggiring opini publik. Dengan menekankan korupsi yang terjadi di tengah era pandemi ini, KPK itu berusaha untuk menunjukkan betapa seriusnya kasus ini dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung penegakan hukum dan sanksi. Lalu yang terakhir adalah teori social exchange. Teori ini tuh menganggap hubungan komunikasi adalah sebagai sebuah pertukaran manfaat. Dalam kasus ini, KPK itu memberi informasi transparan kepada publik mengenai perkembangan kasus korupsi sebagai imbalan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, KPK di sini tuh berharap masyarakat itu merasa yakin bahwa mereka bekerja untuk kepentingan publik, dan sebagai hasilnya masyarakat akan mendukung langkah-langkah KPK dalam pemberantasan korupsi. Lalu untuk kelebihan dari konferensi pers ini, dalam konferensi pers ini bisa meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik, serta konferensi pers ini memberikan KPK kontrol penuh atas narasi yang disampaikan ke publik. Dengan begitu, KPK itu dapat memimpin diskusi mengenai korupsi bansos dan memfokuskan perhatian media serta masyarakat pada isu tersebut. Lalu meningkatnya legitimasinya. Dengan menangani kasus besar seperti korupsi ini secara terbuka, KPK itu menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar mampu menanggulangi kasus korupsi dengan tegas dan adil, meningkatkan kredibilitas dan legitimasi mereka di mata publik serta lembaga-lembaga lainnya. Intinya itu untuk meningkatkan citra instansinya di mata masyarakat. Namun sayangnya, menurut saya, konferensi pers yang diadakan oleh KPK ini saya nilai memiliki informasi yang kurang lengkap. Meskipun KPK itu memberikan gambaran umum tentang kasus tersebut, banyak detail-detail yang masih belum diungkapkan secara inklusif atau menyeluruh. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan publik karena informasi yang dibagikan itu tidak cukup jelas untuk menjelaskan seluruh kronologi atau bukti yang ada. Keputusan untuk tidak mengungkapkan semua kronologi maupun data atau bukti dalam konferensi pers itu bisa menyebabkan persepsi dan asumsi yang tidak berdasarkan fakta, sehingga menurunkan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap transparansi proses hukum maupun sanksi yang sedang berjalan. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.